Halo, Assalamualaikum Mas. Iya, waalaikumsalam. Kayaknya aku nggak jadi goes deh. Nah, kenapa emang? Itu ban sepeda aku masa bocor. Ya, terus gimana dong? Aku juga nggak tahu gimana cara gantinya lagi. Coba deh kamu cek di channel YouTube-nya Pitagoras Project. Oh, di situ ada. Itu mah lengkap, segala macam informasi tentang sepeda ada di situ. Ya udah nanti aku cek dulu deh kalau gitu. Dadah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman gak mau kan ngalamin hal seperti tadi? Di kesempatan kali ini, saya bakal ngomongin tentang gimana sih cara beli ban dalam yang benar itu. So, simak terus videonya sampai selesai ya. Halo teman-teman Goser, kembali lagi dengan Bang Tegar di sini. Di kesempatan kali ini, seperti yang saya sudah jelaskan di awal video tadi, saya bakal ngomongin tentang gimana sih cara beli ban dalam yang benar, terutama buat para pemula. Nah, kenapa sih saya ngomongin tentang cara beli ban dalam? Karena mungkin bagi beberapa teman-teman Goser, terutama yang Goser pemula, pasti bingung. Ketika teman-teman itu sepedanya rusak, terutama di ban yang bocor, terus teman-teman itu pengen beli ban dalam baru nih, atau ban dalam cadangan, tapi teman-teman bingung. Ban dalam itu punya ukuran yang berbeda-beda, seperti ban luar. Cara paling gampang untuk ngecek ban dalam adalah teman-teman patokannya dari ban luar teman-teman. Nah, di situ kan udah ada tulisan dari ban luarnya, profil bannya. Nah, teman-teman bisa menggunakan patokan itu untuk membeli ban dalam. Atau misalnya teman-teman ingin ingin membeli yang beda ukuran, kalau bisa satu step di bawah ukuran asli ban luar teman-teman atau satu step di atas ban luar teman-teman. Cuma risikonya ketika teman-teman membeli ban dalam yang ukurannya tidak sesuai, itu akan tidak maksimal, atau kasarnya itu akan menimbulkan bahaya-bahaya lain ketika teman-teman goes di jalanan. Untuk ban dalam ini sebenarnya fungsinya itu untuk mengisi ruang antara ban luar. Jadi kan gini nih, ban luar dan rims. Nah, kalau misalnya kita mempunyai ban dalam dengan ukuran yang proporsional atau yang sesuai, nah itu akan lebih aman untuk digoesnya. Secara umum akan ada dua model valve yang digunakan dalam ban dalam. Yang pertama akan saya jelaskan, yaitu adalah ini. Model seperti bahan motor. Nah, ini kalau nggak salah namanya shredder. Jadi sesuai dengan seperti yang ada di ban motor. Nah, ini tuh diameternya dia lebih besar. Dan ini tuh hampir digunakan di semua sepeda. Baik itu sepeda ontel, sepeda pancal, goes buat goes, ataupun sepeda motor menggunakan model seperti ini. Terus yang kedua, yaitu adalah menggunakan model Presta. Nah, model Presta itu seperti ini. Dia memiliki diameter yang lebih kecil, kemudian di ujungnya ini, dia itu punya semacam katup. Nah, ini namanya adalah model Presta. Biasanya ini digunakan di sepeda-sepeda balap, yang sering tuh digunakan sepeda balap, namun di sepeda lipat juga ada yang menggunakan pentil Presta ini. Namun, tidak semua ukuran ya. Hanya beberapa ukuran yang ibaratnya bisa dikatakan ban sepeda lipat balap. Dari dua jenis valve ini, yaitu jenis shredder dan jenis Presta ini, masing-masing sebenarnya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kita jelaskan masalah yang pentil atau valve shredder atau valve sepeda motor ini. Ini itu kelebihannya. Ketika teman-teman misalnya goes, terus tiba-tiba ban teman-teman bocor, dan teman-teman hanya membawa ban dalam, teman-teman itu bisa mengisi anginnya tuh di pinggir jalan. Itu maksudnya tidak membutuhkan effort yang lebih gitu. Jadi bocor, teman-teman ganti bannya, terus minta tolong ngisiin angin di tukang tambal ban yang di pinggir jalan. Ketika teman-teman menggunakan si pentil Presta ini, teman-teman akan kesulitan untuk mengisi angin di pinggir jalan, terutama kalau misalnya teman-teman tidak membawa adapter untuk si pentil Presta ini. Di sini kita bisa lihat, kalau misalnya pentil Presta dan
ventil shredder itu memiliki diameter yang berbeda. Yang shredder ini mempunyai shredder yang mempunyai diameter yang lebih besar, dan untuk Presta mempunyai diameter yang lebih kecil. Oleh sebab itu, ketika teman-teman memutuskan untuk membeli salah satu ban dalam ini, teman-teman juga harus lihat rims di sepeda teman-teman. Apakah rimsnya itu sudah ada adapternya? Biasanya ada adapternya tuh. Jadi kayak plastik kecil buat di antara rimsnya untuk menggunakan ventil Presta, atau tidak. Atau teman-teman hanya menggunakan rims biasa yang tidak ada adapternya, teman-teman hanya menggunakan ini, gitu ya. Jadi hal yang harus diperhatikan tuh sebenarnya simple sih teman-teman, ketika teman-teman ingin membeli ban dalam seperti ini. Karena kenapa harus diperhatikan? Karena teman-teman nggak akan mau mengalami hal seperti ini kan. Om, mau beli itu dong, ban dalam sepeda. Ban sepeda ukuran berapa? Berapa ya? Itu tuh sepeda dewasa. Sepeda dewasa kan banyak ukurannya. Kakaknya ukurannya berapa sepedanya? Yang merek Polygon itu loh, Om. Polygon banyak Kak. Kalau enggak kakaknya cek dulu deh sepedanya, nanti kesini lagi. Yaudah deh, nggak jadi kalau gitu. Yaudah Om, dah. Nah, kalau misalnya teman-teman memang tidak mau mengalami hal seperti itu, teman-teman harus perhatikan 2 poin yang paling penting tadi. Yang pertama, teman-teman tentukan atau teman-teman cek ban luar teman-teman itu ukurannya berapa. Kemudian teman-teman bisa langsung beli ban dalam dengan ukuran yang sesuai dengan teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan ukuran Kenda 20-11/8. Karena di ban luar saya itu menggunakan ukuran 20-11/8. Nah, apakah bisa menggunakan 21/3/8? Jawabannya bisa. Cuma resikonya tadi kelipet dan bocor. Dan itu saya udah ngalamin beli 2 kali ban dengan ukuran 21/3/8 dan dua-duanya bocor. Di gua nggak jauh dari rumah tiba-tiba bocor. Terus yang kedua adalah teman-teman harus pastikan memilih valve yang sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Ada valve Presta dan ada shredder atau yang umum digunakan di sepeda lipat, sepeda MTB, semuanya, sepeda motor. Tuh. 2 hal penting tadi, kalau misalnya teman-teman udah perhatikan, udah cek dan udah pahamin, teman-teman akan mudah ketika teman-teman pergi ke bengkel sepeda untuk membeli ban dalamnya. Teman-teman tinggal bilang aja ban teman-teman itu ukurannya berapa. Misalnya 26, bilang aja langsung 26 kali sekian-sekian. Nah, itu bisa langsung diucapkan. Jadi teman-teman tuh nggak usah bingung, ya ban dalam yang itu tuh yang buat sepeda yang gede, yang buat naik gunung segala macam. Nah, itu kan membingungkan. Makanya langsung aja bilang ban ukuran 26 kali sekian, disesuaikan dengan ban luar teman-teman. Terus misalnya orang yang bengkelnya ini bilang, wah ukuran itu nggak ada mas, adanya ukuran yang lebih di atas itu, mau apa enggak? Nah, itu balik lagi ke teman-teman. Kalau teman-teman tidak masalah masangnya tadi yang bisa mengakibatkan kelipet, itu teman-teman bisa menggunakan ukuran tersebut. Cuma kalau misalnya teman-teman ragu atau misalnya, malas gua beli ini, soalnya takut kelipet, ribet di jalan segala macam, teman-teman gak usah ambil. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak masalah dengan itu dan teman-teman bisa masangnya dengan benar, itu fine-fine aja gitu. So, dari video kali ini bisa kita simpulkan bahwa hal yang harus diperhatikan saat membeli ban dalam adalah, yang pertama adalah ukuran, dan yang kedua adalah jenis valve yang akan digunakan oleh teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan valve jenis Presta, teman-teman juga harus membeli yang namanya adapter untuk mengisi ban di ban dalam model Presta. Ban dalam Presta sendiri itu mempunyai triks ketika teman-teman untuk mengisi ban dalam tersebut. Caranya gini, di baut yang atas ini teman-teman harus kendurkan. Ini kan udah loss. Ketika teman-teman udah mengalami kondisi seperti ini baru bisa digunakan untuk mengisi ban. Setelah selesai ngisi, terus tinggal teman-teman putar. Set, dah, ini baru bisa. Cara khusus untuk mengisi ban Presta ini, karena mungkin beberapa orang masih belum ada yang tahu nih. Karena saya kemarin juga pas awalnya juga bingung, kok ngisi angin nggak masuk-masuk, malah pompanya sering lepas. Ternyata
ininya belum dikendorin gitu ya. Jadi semoga video kali ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, sekian dari saya Bang Tegar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.